Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat rahimakumullah, ibadah yang paling luar biasa di bulan Dzulhijjah adalah berkorban. Fasalli li rabbika wanhar. Maka salatlah, kemudian berkorbanlah untuk Tuhanmu, untuk Rabbmu. Ada hikmah yang sangat luar biasa ketika tahun ini kita bisa berkorban, dan itu adalah hal yang sangat baik di saat zaman yang semakin susah. Hikmah yang pertama, saudaraku, adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban, qoroba, itu artinya dekat. Maka ibadah kurban sebenarnya adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. 1 tahun telah kita jauh karena banyak dosa, maksiat, kesalahan. Maka dengan ikhlas ketika seorang hamba Allah mengakui kesalahannya, maka dia mendekat kepada Allah, dan pendekatan itu berupa ibadah kurban. Sangatlah sombong ketika diberi kemampuan dia tidak mau berkorban, berfoya-foya, pesta pora, boros, berlebihan. Padahal dia mengaku orang yang beriman. Maka saudaraku rahimakumullah, fasalli li rabbika wanhar. Engkau sholat, maka untuk mendekatkan diri kepada Allah, sempurnakan sholatmu dengan berkorban. Kemudian yang kedua, hikmah berkorban adalah kita mengikuti sunnah dari Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman. Burhan, hitan, biada bin niran, ikramul jiran, dan utamanya adalah kurban. Begitu luar biasa pengorbanan Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman. Anak yang paling ditunggu-tunggu. Begitu sayangnya Nabiullah Ibrahim kepada Ismail alaihissalam. Anak yang masih lucu-lucunya. Anak yang sangat ditunggu akan kehadiran untuk generasi selanjutnya. Tetapi Allah mengujinya. Apakah wahai engkau Ibrahim lebih mencintai anakmu, ataukah sebaliknya lebih mencintai Allah? Maka ketika Allah memerintahkan Nabiullah Ibrahim Khalilur Rahman untuk berkorban dengan penyembelihan yang diawali anak tercintanya Ismail alaihissalam, di situ dilaksanakan. Maka sungguh sangat luar biasa. Allah sangat sayang dan menggantinya Nabiullah Ismail alaihissalam dengan domba yang begitu istimewa. Saudaraku rahimakumullah, kemudian hikmah yang ketiga ketika kita berkorban adalah berbagi. Ada seorang pemuda yang telah berbuat zina sehingga dia 12 tahun bertobat, siang malam mendekatkan diri kepada Allah. Tetapi sungguh sangat luar biasa, ibadah yang 12 tahun itu diterima. Tetapi yang lebih diterima adalah ketika dia di akhir hidupnya berbagi, dan pahalanya melebihi dari 12 tahun bertobat. Saudaraku rahimakumullah, menjelang wafatnya sang pemuda itu didatangi oleh peminta-minta. Wahai pemuda, aku sudah enggak makan lama. Berilah saya makanan atau minuman yang menjadikan perutku terisi. Sang pemuda tadi sudah lama tidak bekerja. Dia menyesal atas perbuatan dosanya. Dia mendekat diri kepada Allah siang, malam. Bahkan tetesan air mata berderas-deras karena ingin agar tobatnya diterima. Tapi saudaraku rahimakumullah, ketika melihat peminta-minta itu meminta sesuatu, dia sangat iba. Padahal
dirinya nggak punya apa-apa. Akhirnya sungguh sangat luar biasa. Berkatalah pemuda itu kepada peminta itu, wahai saudaraku, aku tidak punya apa-apa. Makanan nggak punya, minuman juga nggak ada. Tapi terimalah barang yang paling aku sukai. Ini bajuku, satu-satunya yang aku cintai. Maka dilepaslah baju itu dan diberikan kepada peminta itu. Allahu Akbar. Lantaran berbagi itulah yang menjadikan seluruh dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku rahimakumullah. Jadi hikmah berkorban itu berbagi. Berbagi bagi orang yang meminta atau tidak minta. Berbagi untuk keluarga, berbagi untuk teman, berbagi untuk tetangga, berbagi untuk sahabat. Salinglah beri hadiah, maka akan timbul kasih sayang. Saudaraku rahimakumullah, yang terakhir, hikmah dari ibadah berkorban adalah kita semakin dekat kepada Allah dengan perwujudan takwa yang luar biasa. Ketika kita mencintai sesuatu, berikan cinta itu hanya untuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita berkorban bukan mengharap yang tidak-tidak, sampai dia itu mengharap yang luar biasa agar kendaraan nanti di akhirat karena hasil kurbannya. Saudaraku rahimakumullah, daging, kulit dan semuanya tidak akan sampai kepada Allah. Walaki yanaluhu taqwa minkum. Tetapi ketika kita berkorban, yang akan sampai kepada Allah adalah nilai takwanya. Maka dari itu, agar kurban kita diterima, ambillah yang paling istimewa. Carilah yang terbaik. Kalau perlu, harta yang kita miliki saat ini tidak mengapa diserahkan untuk berkorban. Itulah di antara hikmah ini. Mudah-mudahan dengan ibadah kurban yang tidak tergantikan dengan yang lain. Ibadah kurban tidak bisa digantikan dengan pembagian sembako. Ibadah kurban tidak bisa digantikan karena berbagi untuk yang lain. Bagi orang yang beriman, ketika Allah berfirman fasholli li rabbika wanhar, maka saat ini di bulan Dzulhijjah ibadah yang utama adalah dengan berkurban. Wallahu a'lam bissawab. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.